Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam termasuk seorang nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Zakaria merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman. Beliau merawat Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam binti Imron bin Matan yang juga masih merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibunda Maryam bernama Hannah yang memiliki saudara perempuan yang bernama Isa. Dan Isa inilah yang menjadi istri Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan bibi dari Maryam. Oleh karena itu, Nabi Zakaria lah yang merawat Maryam karena masih merupakan keponakan istrinya. Pada waktu Maryam diserahkan kepada para ulama Baitul Maqdis, mereka berebut untuk dapat mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian diputuskan dengan undian, yaitu dengan menjatuhkan kolam suci atau pena atau pensil di sungai Ardan. Barang siapa yang kolamnya terapung, artinya tidak tenggelam, berarti itulah orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian pemuka-pemuka Baitul Maqdis melempar kolamnya sendiri-sendiri. Tiba-tiba yang terapung adalah kolamnya Nabi Zakaria alaihissalam. Yang lainnya tenggelam semua. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang merawat Maryam. Dikala Nabi Zakaria sudah lanjut usia, kira-kira umur 90 tahun, masih belum mempunyai anak. Hal tersebut membuat Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya gelisah karena belum mempunyai anak yang akan meneruskan cita-cita mereka. Akan tetapi hatinya mantap dan tekun dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dianugerahi seorang putra yang baik tingkah lakunya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 2-4 yang artinya sebagai berikut. Penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yaitu Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Quran surat Maryam ayat 2-4. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam sholat di mihrab, kemudian malaikat Jibril datang dan memanggil Nabi Zakaria alaihissalam, memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahi seorang anak laki-laki. Nabi Zakaria ketika mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa dia akan dikaruniai anak dan istrinya akan segera hamil, Nabi Zakaria sempat merasa tidak yakin. Lalu Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberi tanda atau bukti untuk mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadanya bahwa tandanya atau buktinya ialah ia tidak dapat berbicara dengan manusia dan bertukar pikiran kecuali dengan isyarat tangan, mata,
menggoyangkan kepala, atau hal semacam itu. Hal tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari itu Nabi Zakaria alaihissalam diperintah agar memperbanyak tasbih sewaktu pagi dan petang. Pada akhirnya pada usia yang ke-90 Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki yang dia beri nama Yahya. Nah itulah anak-anak sekilas tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.